Assalamualaikum, salam literasi. Saya awali dengan pekan lalu, persis pekan lalu kan hari Sabtu pekan lalu kami ngobrol bersama teman-teman dalam di Gerakan Arah Baru Indonesia Chapter Bekasi. Kami bedah buku bersama Bang Adi Siregar dan Bang Fikri Aziz. Dan banyak temannya ya, tapi dua narasumber kita ini kebetulan bahasan kami di sekitaran sebenarnya banyak ya, tapi yang saya endapkan sampai sepekan ini adalah kata cukup. Jadi kata cukup ini seperti kata yang perlahan-lahan kita sisihkan gitu. Ya memang agak seru membahas kata cukup ini karena ketika kita bicara etika lingkungan, lingkungan kita ini cenderung rusak karena kita sebagai pengelola bumi ini, pengelola kalau bahasa terminologi agamanya khalifah di bumi ini ya, khalifatul fil ard. Ini merasa memiliki hak untuk mengeksploitasi bumi gitu, melupakan kata cukup. Sementara alam itu sebenarnya eh, batasannya adalah cukup. Contoh misalnya ada ulat yang makan daun gitu, maka ulat itu tidak tidak akan terus-terusan makan daun karena dia akan menjadi kepompong dan akan menjadi kupu-kupu pada akhirnya gitu kan. Jadi semua ada tenggatnya, ada masanya gitu. Seperti kita pun sebenarnya kan sama sebagai manusia yang memiliki hak mengelola bumi ini, sebenarnya menurut saya sudah sepatutnya kita tidak sekedar mengkonsumsi alam ini namun juga belajar dengan cara kerja alam. Bahkan mungkin kalau ini mohon masukannya ya, bahkan konon ada riwayat yang Adam bahkan anak-anaknya pun belajar dari alam gitu kan. Qabil dan Habil pembunuhan pertama itu saat akhirnya dia membunuh saudaranya, bagaimana dia memperlakukan mayat saudaranya itu dia melihat burung yang menggali untuk menguburkan burung lainnya gitu. Riwayatnya kan begitu. Jadi artinya sebenarnya kita belajar dari alam. Rasanya demikian juga saat ini. Kita tidak boleh melupakan bahwa kita harus belajar dari alam bagaimana kembali mengerti makna cukup. Contoh misalnya penggunaan bumi kita yang terus-terusan ini dengan pikiran kita bahwa kita teori ekonomi itu kan sebenarnya sangat berbahaya ya. Yang dengan biaya sekecil-kecilnya mendapatkan sebanyak-banyaknya gitu kan. Itu kan sebenarnya prinsip keserakahan, namun itu ada dalam teori ekonomi. Tindakan ekonomis adalah gitu kan, dengan biaya sekecil-kecilnya mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya. Itu kan sebenarnya eh, pengertian dasar atas keserakahan gitu ya, yaitu perlawanan atas kata cukup kan. Kalau cukup ya maka harusnya equal dong gitu. Kita mengeluarkan berapa maka kita menerima berapa. Dan itu perlahan-lahan nyaris malah dianggap naif gitu. Ketika ada orang berpikir seperti itu dianggap naif. Agak seru kemarin di pekan lalu itu ketika kami bahas buku itu, ada buku judulnya Less is More, karangan siapa ya? Saya belum nemu buku terjemahannya memang karena ini disampaikan oleh Bang Fikri. Bagus sekali penyampaiannya. Dari di situ diceritakan ada dia tidak hanya sekedar pertumbuhan hijau gitu untuk menyelamatkan bumi, tidak cukup dengan pertumbuhan hijau namun digerut anti pertumbuhan gitu. Teori anti pertumbuhan ini tentu panjang ya dasar teorinya, tapi banyak yang wah kalau gitu kita jadi turun dong secara ekonomis gitu. Tapi ternyata jadi masuk akal gitu. Karena sebenarnya ukuran ekonomis itu pun dengan tolak ukur yang mungkin harus kita evaluasi gitu. Contoh misalnya saya tinggal di Mudilan dan di Mudilan tuh banyak tempat makan yang hanya di emperan toko gitu ya. Jadi pagi hari dia menyediakan bubur dan beberapa makanan untuk sarapan gitu dia gelar di meja dengan sederhana gitu. Dia akan tutup nanti setelah toko-toko itu buka gitu. Jadi dia hanya ngambil waktu pagi saja gitu.
Dan itu enak sekali gitu, sampai penuh, mau banyak motor-motor datang, bahkan mobil itu datang hanya untuk sarapan di situ. Bayangkan ketika ada pembisik gitu ya, orang yang merasa dia menjadi coach bisnis misalnya, lalu menawarkan, ayo kita kamu akan lebih profesional, nanti gini gini gini, akhirnya dia buka rumah makan dan sebagainya. Seolah-olah dalam tanda petik cara berpikir kita selama ini itu adalah itu sangat bagus sekali itu mengangkat kehidupan UMKM gitu ya. Akhirnya dia menjadi profesional gitu. Tapi ketika udah profesional pasti waktu dia akan lebih banyak kehilang karena dia harus melayani full sepanjang hari kan. Makanya ada beberapa warung makan yang ketika kami ngobrol-ngobrol kenapa nggak diolah secara profesional, dia mengatakan saya nggak punya cukup waktu karena kalau yang masakan sekarang itu kalau habis ya sudah gitu kan, dia nggak akan masak lagi gitu. Jadi akhirnya eh, tarikan menjadi profesional itu seolah-olah menarik, seolah-olah mengangkat ekonomis dari seorang pengusaha kecil tadi, UMKM tadi, tapi ternyata dia direnggut kebahagiaannya. Karena dia jadi sibuk mengejar apa yang dibutuhkan pasar gitu. Seperti ketika ada industri-industri kecil yang mau coba masuk ke supermarket besar, pasti yang dikeluhkan adalah karena permintaan demand-nya pasar-pasar besar itu tinggi sekali gitu. Sehingga si perusahaan kecil ini harus meningkatkan modalnya paling tidak. Dia akhirnya pinjam bank. Ketika dia meningkatkan modalnya, dia pinjam bank, dia terjebak pada bunga, dia harus menambah tenaga kerja, dia harus semakin sempit waktu dia istirahat, dia mengejar pasar yang ditawarkan oleh uh, supermarket besar itu. Padahal kenyataannya supermarket besar itu sebenarnya nggak punya pasar yang cukup. Dia hanya hidup dari iklan. Makanya kalau di buku yang kemarin dibahas itu salah satunya adalah cut the advertising. Jadi potong iklan. Karena iklan itu sebenarnya adalah cara kerja pasar-pasar besar itu untuk mengelabui pengusaha-pengusaha kecil sehingga merasa dia harus jualan lebih banyak. Dan akhirnya kita mengkonsumsi lebih banyak untuk memenuhi para pengusaha yang butuh laba lebih banyak, dan pengusaha itu kehilangan waktunya lebih banyak, dia kehilangan waktunya untuk dirinya. Kebayang ya bagaimana kita dihisap kebahagiaan kita oleh sebuah sistem ekonomi yang berdasarkan keserakahan. Kalau kita merujuk kisah Nabi Adam dan Nabi Hawa, Adam dan Hawa, sorry, Adam dan Hawa di saat dibuang dari surga, konon diceritakan karena dia tergoda setan memakan buah khuldi. Buah khuldi adalah buah kekekalan. Jadi sebenarnya godaan kita adalah ingin mengekalkan kebahagiaan kita, ingin mengekalkan kekayaan kita, ingin melipat gandakan apa yang kita dapatkan. Dan ternyata ketika kita memenuhi itu, maka kita tercabut. Kita akan dibuang ke bumi yang penuh batasan, penuh penderitaan, sempit gitu. Jadi sebenarnya kita mungkin memang masih di dunia, tapi saat kita terjebak pikiran-pikiran pertumbuhan tadi yang akhirnya menjebak kita seperti buah khuldi yang melemparkan orang tua kita ya, Adam dan Hawa itu ke dunia yang serba terbatas. Kita pun demikian. Wallahu alam bishawab. Ini semoga ini baru endapan saya dalam sepekan ini. Mungkin akan mendapatkan asupan nutrisi literasi lain di pekan-pekan depan. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.